Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam waras, salam perubahan untuk Indonesia adil dan makmur untuk semua. Mudah-mudahan pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan kita. Pemimpin yang pintar, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang baik, pemimpin yang beretika, pemimpin yang beradab, berakhlak, yang sesuai dengan pilihan masyarakat pada umumnya. Itu sangat saya pribadi. Saya tidak bilang pemimpin yang lain jelek, tapi apple to apple kita menilai dari 3 pemimpin, mungkin sudah bisa menebak siapa pilihan saya, siapa yang saya dukung, dan siapa yang saya doakan. Saya selaku umat muslim tentunya mengikuti ulama-ulama kita yang sudah mensyaratkan daripada apa yang sudah disampaikan dalam ajaran Islam. Ya gampangnya, paling gampang deh. Milih pemimpin Islam gampangnya paling tidak dia bisa ngaji, dia bisa jadi imam sholat, dia bisa khotib, dia bisa khutbah, dan lain sebagainya. Itu satu sisi secara agama, bisa dikatakan agamis. Yang kedua, sisi pendidikan dan intelektual. Jelas yang saya pilih, saya dukung dan doakan ini jelas sekolahnya tinggi, ya, sampai dengan sebelum masuk di pemerintahan jadi pejabat sudah menjadi rektor salah satu universitas. Jauh sebelum masuk pemerintahan sudah bikin gerakan Indonesia Mengajar dengan mengirim ribuan guru-guru ke seluruh tanah air, seluruh pelosok tanah air. Itu sisi pendidikan. Belum sisi hubungan internasional, diterima di Universitas Oxford, ya. Oxford apa-apalah, saya nggak jago ngomong bahasa Inggris. Itu kurang lebih kayaknya adanya di luar negeri, di Inggris kalau nggak salah itu, ya. Mungkin kalau yang nggak tahu Inggris ya sebelahnya Parung Bingung, ya. Kalau yang nggak tahu Inggris ya sebelah Parung Bingung tuh Inggris, ya. Pak Lelo. Inggris lo nggak tahu. Tempatnya MU, Liverpool. Manchester City atau Inggris. Itu salah satu capres yang saya pilih, yang saya dukung dan doakan, itu menjadi anggota dewan di Universitas Oxford di Inggris. Luar biasa. Udah 3 hal saya sampaikan, sisi agama, sisi pendidikan, sisi di luar negeri. Sampai di PBB pun saat beliau menjabat gubernur, sarannya diterima sama sekjen PBB. Itu ada videonya, beredar luas. Tapi sampai saat ini dikatakan omon apa? Itu bukti nyata. Kok dibilang omon. Dan beliau nggak pernah pakai ilmu sulap. Nggak ada tuh nanam singkong numbuh jagung. Ya, bukannya kita menjelaskan sesuatu yang enggak. Saya pakai kriteria yang memang sama. Ya, masalah kalah menang itu masalah umum. Yang kita hadapi masalah kecurangan-kecurangan yang nyata kita lihat. Baik disengaja, tidak disengaja, error, dan sebagainya. Ya tentunya yang para ahli lebih tahu. Ya. Dan yang saya melihat di sini ternyata tuh sebagai orang awam, orang bodoh, kebanyakan orang pinter itu minterin, mencari kebenaran dari suatu kesalahan. Dah segala macamnya lah, mungkin pemirsa lebih paham. Ya. Kalau kita main bola curang aja di dis dan lain kompetisi apapun, ya, apalagi dengan faktor kesengajaan yang jelas nyata. Ya, cuman kita nggak mau bahas terlalu jauh lah urusan petinggi. Namun saya hanya menyampaikan unek-unek saya. Harusnya udah didis, banyak pelanggaran dari awal. Ya, suara masih dihitung, ya. Ini logika loh, logika akal sehat, ya. Yang orang punya pembanding, punya pemikiran yang cerdas, ya. Tempat saya perhitungan suara itu di TPS dari siang selesai pencoblosan itu menjelang subuh baru selesai. Dan ternyata ketika setelah di kampung-kampung sebelah tempat jalan sama-sama rata gitu loh. Belum selesai. Ini tiba-tiba dengan euforia, hegemoni, deklarasi kemenangan, joget-joget gitu loh. Itu suara belum selesai. Yang pertama. Yang kedua, logika kita berpikir, kok menang tahu. Langsung bikin persiapan untuk acara di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Itu kan butuh waktu, nggak hitungan jam. Ya, mungkin mereka punya banyak-banyak yang ahli-ahli itu. Mungkin kayak zaman waktu apa kisahnya Roro Jonggrang sama Raden Bandung Bondowoso itu membangun 1000 candi dalam semalam kayaknya. Mungkin itu pasukannya Bandung Bondowoso itu yang dipanggil semua tuh untuk bikin acara tadi. Begitu singkatnya membuat orang segitu banyak, layar TV yang super besar dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi nggak masuk akal, nggak mampu gitu loh. Ya, apalagi ini di luar nalar. Ya, proses penghitungan masih berjalan. Yang ketiga, dasarnya menang dari quick count. Aduh, puyeng saya tuh. Selama quick count kemarin dari awal ada, rasanya itu nggak TV itu udah males aja tuh, pengen banting aja tuh TV. Ya. Setelah saya ikuti perkembangan berita di TV, di medsos-medsos, ternyata quick count ambil sampling dari 2000 TPS yang bisa menghasilkan suara paslon 2 itu unggul di atas 2000 TPS. Dan 2000 TPS tadi yang dia sampling, kita nggak tahu TPS mana. Gitu loh. Apakah itu? Ya, saya juga nggak mau sujon deh. Tapi yang pasti kita bingung juga. Dengan dasar 2000 TPS yang diambil sampelnya bisa naik. Sekarang logika kita balik. Ya, kita ambil 3000 TPS yang mengatakan Anies unggul, ini kalah. Bisa nggak kalau dibanding begitu? Bisa, cuman karena apa tadi? Tidak mau memperkeruh dan memang kita nggak punya sistem di situ. Kita nggak punya TV-TV yang bisa menjadi pembanding atau apa ya bahasa enaknya tuh, yang bisa ngimbangin. Ya, di situ aja udah nggak masuk akal gitu loh. Ya, kok 2000 dasar TPS sampling bisa di dasar deklarasi kemenangan yang nggak jelas gitu loh. Sedangkan suara masih dihitung. Bingung saya. Tuh kalau saya lihat video Kiai Haji Munarri Asli itu, kalau dia ngomong waktu dia ceramah itu juga bingung dia. Baru pulang nyoblos, sampai rumah, mandi, siap-siap mau sholat, tiba-tiba deklarasi, dia bingung. Barusan nyoblos, kok dia udah menang. Tapi saya nggak ambil pusing secara jauh, biarkanlah yang baik untuk kebaikan, yang buruk biarlah keburukan. Allah Maha tahu dan Allah bisa menghukumnya tadi. Yang penting ini bukan bicara kalah menang, tapi jangan kita diam ketika ada suatu hal yang curang. Ya, menurut saya sih curang. Ya, itu baru 3. Belum yang keempat. Sistem yang dibangun KPU Sirekap, ya, gitu kan jelas salah. Dan udah banyak dibongkar dengan ahli-ahli itu di YouTube segala macamnya, ya. Apakah itu tidak menjadi suatu kesalahan yang bisa mengkena suatu apa? Teguran. Jelas itu unsur-unsurnya. Ayo proses. Apakah ada kesenjangan dan segala macam? Ayo silakan, yang pada ngerti lah. Saya orang bodoh nggak ngerti, ya. Cuman saya mengerti sedikit bahwa patokannya satu TPS di lingkungan saya lihat satu RT itu 300. Tapi kalau bisa melambung, cobalah. Mungkin tim Mas Amin, tim hukumnya udah punya data dan siap mengajukan ke Bawaslu dan sebagainya. Mungkin juga tim 01, 02 semuanya punya. Cuman ayo sama-sama kita bareng, ada apa ini? Kok segitu apa ya? Ini negara loh. Kasih Indomaret aja bisa kok yang lebih rapi. Hitung-hitungan begitu kok, ini yang kelasnya udah luar biasa loh, profesor. Macam-macam, orang pintarnya banyak dengan teknologi yang canggih. Ya, negara sih kalah hitung-hitungannya sama kasih Indomaret sistemnya. Ya, ini sih undang-undang saya yang buat saya itu nggak masuk akal gitu. Yang kelima, apa yang kelima? Apa yang kelima ya? Coba dipikir-pikir deh. Banyak mau sampein, cuman itu ngawang-ngawang. Karena saya pengennya tuh serius, santai, ya kita seneng hati ketawa-ketawa gitu kan. Saya nggak pengen menghujat orang, nggak pengen menghujat negara, bukan. Kita coba menjadi mengkritisi. Mudah-mudahan suara saya didengar nih. Jangan dipandang negatif, diambil positifnya. Bahwasannya berarti harus ada perubahan, jelas.
Harus ada perubahan. Itu kan kesalahan. Mau human error kayak, mau human system, segala macam kan kesalahan. Berarti harus ada perubahan. Butuh orang benar, orang baik yang bisa melakukan suatu perubahan lebih baik. Bukan yang membiarkan, bahkan mengamini hal tersebut. Ya, saya nggak semua sebut lebih jauh. Semua orang se-Indonesia bahkan dunia pun tahu hal kejadian selama ini, gonjang-ganjing seperti ini. Ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan, ya, saya cuma mau nanya sih, rame-rame pemilu ini dari sebelum pemilu, hari H pencoblosan sampai sekarang gonjang-ganjing Sirekap, hak angket, beras mahal, gula naik, cabai naik, dan lain sebagainya. Saya mau nanya wakil-wakil saya, yang wakil-wakil saya itu kok saya belum dengar suaranya itu. Ya, katanya kan wakil rakyat, tapi belum bisa menyuarakan rakyat gitu loh. Sekian banyak sampai hari ini, dari tanggal 14 sekarang tanggal 25. Sampai 11 hari nggak ada statement-statementnya saya dengar gitu loh. Kalau toh ada yang statement, dia lagi. Emang cuma dia doang. Ya, kami masyarakat Indonesia yang cinta damai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami rakyat kecil yang hidup di bawah rata-rata ekonomi hanya mengharapkan pemerintah bisa membantu kami dari sisi sembako yang bisa masuk akal, yang kami mampu. Patokannya jangan orang yang di atas, yang di bawah, yang nggak punya penghasilan tetap, mungkin punya penghasilan harian yang nggak cukup. Itu contoh saya, duit 50.000 nggak ada artinya. Kadang-kadang 50.000 cuma dapat beras seliter, jajan anak 4. Aduh, pusing dah kalau mikirin ke situ. Ya, dibilang utang pinjam, nggak mau saya banyak utang. Tapi saya berusaha, mudah-mudahan ada jalannya. Selalu dak-dikduk tiap hari berpikir bagaimana saya mencukupi kebutuhan harian. Di saat pendapatan yang tidak menentu, pendapatan yang tidak jelas, beras mahal. Jangan pemerintah berpikir itu dengan menengah ke atas. Ya mungkin yang hadir di acara saya kemarin itu menengah ke atas semua, big boss, komisaris, dan lain sebagainya. Lah kita boro-boro mau joget-joget. Nih hari makan, besok abangan kan besok entah sore malam makan apa lagi ya. Ya dengan uang 50.000 sebesar-besar 100.000 sehari, mikir Pak pemerintah. Coba dong kalau bisa bikin, buktikan membangun Indonesia emas, buktikan bisa mesejahterakan